Halo, apa kabar? Nah, banyak yang masih bertanya terkait dengan kapan sih seorang pegawai negeri sipil, seorang pejabat fungsional itu melaksanakan yang namanya uji kompetensi. Diketahui bersama bahwa uji kompetensi itu dibutuhkan untuk yang pertama, proses yang namanya perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional. Dan yang kedua yaitu bagi seorang jabatan fungsional yang akan naik ke jenjang setingkat lebih tinggi. Nah, uji kompetensi itu sendiri memiliki maksud yaitu untuk mengukur kompetensi ibu bapak yang akan duduk di jenjang jabatan fungsional apakah sudah sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Jadi diukur dari kompetensi manajerial maupun kompetensi sosiokultural yang ibu bapak miliki. Apabila hasil uji kompetensi dirasa memang ibu bapak miliki kompetensi yang sesuai, maka ibu bapak bisa atau dapat diangkat ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Nah, tentunya dalam pelaksanaan uji kompetensi itu sendiri terdapat beberapa PNS yang tentunya tidak lulus. Nah, tentu saja ini bisa menjadikan pelajaran untuk PNS itu sendiri, jadi sudah mengetahui mungkin seperti apa sih soal uji kompetensi tersebut agar dapat bisa bekerja atau melaksanakan uji kompetensi tersebut lebih baik ke depannya. Apabila tidak lulus misalnya pelaksanaan uji kompetensi, tentunya seorang PNS, seorang pejabat fungsional masih diberikan kesempatan untuk melakukan uji kompetensi tersebut pada periode berikutnya atau pada tahun depannya, tergantung dari instansi pembina masing-masing yang menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional tersebut. Banyak juga yang bertanya kepada kami, apa saja sih soal uji kompetensi yang akan diujikan seperti itu. Jadi tentu saja yang lebih mengetahui soalnya itu dari masing-masing instansi pembina. Biasanya bagi ibu bapak yang akan melakukan uji kompetensi, biasanya akan diberikan pembekalan dari instansi pembina terkait apa saja yang akan menjadi materi uji kompetensi tersebut, apa saja yang akan diujikan. Nah, itu akan diberikan oleh masing-masing instansi pembina sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing. Jadi jangan berpikir bahwa uji kompetensi ini menjadi suatu beban bagi seorang PNS, bagi seorang pejabat fungsional, karena memang uji kompetensi ini digunakan untuk mengukur kompetensi ibu bapak miliki apakah sudah berhak atau sudah bisa duduk di jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Nah, tentu saja mekanisme dari uji kompetensi ini itu dilaksanakan atau diselenggarakan sesuai dengan instansi pembina masing-masing pejabat fungsional. Nah, bagi ibu bapak yang saat ini menjabat sebagai seorang pejabat fungsional masih bingung kapan kan melaksanakan yang namanya uji kompetensi, yaitu bagi ibu bapak yang seorang pejabat fungsional apabila angka kredit ibu bapak sudah memenuhi untuk di setingkat lebih tinggi, jabatan setingkat lebih tinggi, jadi ibu bapak bisa yang namanya mendaftar pelaksanaan uji kompetensi tersebut. Jadi apabila misalnya ibu bapak berada di jenjang pertama, mau naik ke muda mau naik ke madya, dan seterusnya, itu bisa dilakukan yang namanya uji kompetensi. Nah, bagi ibu bapak yang saat ini berada di akan naik pangkat pada jenjang yang sama, itu tidak membutuhkan yang namanya uji kompetensi. Misalnya di jenjang pertama 3A 3B, misalnya dari 3A jenjang pertama mau naik ke pertama 3B karena masih di jenjang yang sama, itu tidak usah yang namanya melakukan mekanisme uji kompetensi. Jadi perlu diingat, uji kompetensi dilakukan apabila ibu bapak akan naik ke jenjang setingkat lebih tinggi. Jadi ibu bapak perlu juga mengetahui angka kredit saat ini yang saya miliki berapa untuk mencapai jenjang yang di atas jabatan saat ini, itu dibutuhkan angka kredit berapa. Nah, apabila sudah memenuhi, ibu bapak bisa yang namanya mendaftar yang namanya pelaksanaan uji kompetensi tersebut. Nah, jangan lupa juga sebelum ibu bapak mendaftar uji kompetensi untuk pengangkatan ke jabatan fungsional ataupun naik ke jenjang setingkat lebih tinggi, perlu diperhatikan apakah formasi jabatan fungsional tersebut tersedia di tempat ibu bapak bekerja. Nah, mungkin demikian saja video singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan banyaknya pertanyaan kapan saya melakukan uji kompetensi, dan seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton.